Nyatakan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Kita boleh beri tepuk tangan sama-sama buat Raja kita, buat Yesus kita. Sejenak saudara boleh tutup matamu, angkat tanganmu, naikkan syukur. Tuhan sudah berkati kita sampai sore ini. Banyak kebaikan yang kita terima, semua karena kasih sayangnya buat hidup kita, buat hidupmu, buat hidupku. Kami angkat tangan kami mau katakan syukur Tuhan. Terima kasih sampai sore ini penyertaan-Mu sempurna buat kami Tuhan. Bahkan Tuhan yang undang kami, bawa kami, kumpulkan kami di tempat ini, untuk kami diberkati, dikuatkan, untuk kami menerima tubuh, darah-Mu, diurapi dengan minyak urapan, diberi tanda kami yang ada minyak anggur tidak dirusakkan. Bicara buat kami pakai hamba-Mu, sembunyikan di balik salib Yesus. Yesus yang ditinggikan, dimuliakan di tempat ini. Setiap kuasa yang coba ganggu kami dengar firman, kami tolak halau, patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Yesus Tuhan bersama kami di ibadah ini, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur. Tidak satu orang pun dilewatkan oleh Tuhan. Setiap pribadi yang hadir menerima lawatan Tuhan. Kami pulang bawa jawaban doa, kami pulang bawa mujizat, bawa kebaikan Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kita yang bersyukur dibawa Tuhan ke tempat ini dan diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Boleh tepuk tangan buat Yesus. Silahkan kembali duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat sore, shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, apa kabarnya? Tuhan Yesus baik, diberkati Tuhan. Tuhan setia buat kita, amin. Mana tangan-tangan yang percaya Tuhan selalu baik, setia buat kita. Boleh tepuk tangan lebih lagi buat Yesus kita. Sapa dulu kanan kirinya, bilang ada kebaikan Tuhan buat kita sore ini, amin. Ada berkatnya, ada mujizatnya buat kita. Karena Tuhan kita tidak pernah menahan berkatnya. Dan ini yang Tuhan taruh di hati saya, bahwa untuk disampaikan kepada setiap kita, kita harus ingat kita orang yang sudah diberkati Tuhan. Saya ulang, saudara adalah orang yang sudah diberkati Tuhan. Bukan akan diberkati Tuhan, tapi sudah diberkati Tuhan. Dan pasti jadi berkat buat banyak orang, amin. Makanya judul khotbahnya The Calling of Blessing. Berkat itu gak Tuhan tahan-tahan dari surga, mengalir buat kita, tapi gak berhenti di kita, mengalir buat banyak orang di sekitar kita. Tuhan pakai hidupmu untuk jadi berkat, diberkati dan jadi berkat buat banyak orang, amin. Kalau saudara punya kolam dan kolam itu hanya menampung air, gak ada air yang masuk, air yang keluar, tinggal tunggu waktunya kolam itu kelihatan keruh, kotor. Tapi kalau kolam itu ada air yang masuk, ada air yang keluar, kolam itu pasti jernih. Amin. Laut mati, kenapa laut itu disebut laut mati? Karena tidak ada makhluk hidup di situ, karena kadar garamnya tinggi. Kenapa kadar garamnya tinggi? Karena laut itu hanya menerima dari sungai dan tidak mengalirkan airnya kemana-mana. Tuhan mau saudara diberkati dan terus diberkati lebih lagi, dan lewat hidupmu banyak orang diberkati. Karena itulah panggilan orang percaya, bapak orang beriman, Abram. Dipanggil Tuhan, ketika Tuhan memanggil dia, ada satu perintah di Kejadian 12, satu janji di ayat 2 dikatakan apa di sana? Pak Bari boleh baca buat kita. Kejadian 12 ayat yang kedua. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Aku akan buat engkau jadi bangsa yang besar. Dan memberkati engkau. Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Namamu masyhur dan engkau akan jadi berkat. Sebelum engkau jadi berkat, engkau pasti diberkati Tuhan. Amin. Gak bisa kalau gak diberkati jadi berkat. Gimana caranya? Saudara harus diberkati dulu oleh Tuhan. Dan saudara harus paham, saudara bukan belum diberkati, saudara sudah diberkati. Sejak awal Tuhan mau, bahwa sejak awal adalah kehendak Tuhan manusia hidup dalam berkat Tuhan. Waktu Adam diciptakan di hari yang ke-6. Hari ke-1 sampai ke-5 Tuhan menciptakan semuanya. Jadi waktu Adam ada, Adam hidup dalam kelimpahan Tuhan. Dia tidak kekurangan apapun. Apa yang dia butuh sudah ada di sana.
Amin. Tapi ada perintah di sana, Kejadian 2 ayat 14. Dikatakan, peliharalah taman ini. Nanti saya akan masuk ke poin yang pertama, tapi biar saya jelaskan lebih awal. Ada perintah untuk bekerja. Supaya hari ini saudara ngerti bahwa sebelum saudara kerja, berkatnya udah ada duluan. Amin. Saudara sudah diberkati. Kemudian Adam dibuat, kata Tuhan, Adam gak tahu apa yang kurang. Tuhan bilang ada yang kurang. Tidak baik manusia seorang diri saja. Lalu dibuat Adam tidur. Diambil tulang rusuknya, dibentuk perempuan pertama. Pasti cantik banget. Namanya Hawa. Waktu Adam bangun, lihat wanita cantik, dia berkata, wow man. Makanya ada kata woman, ya kan? Wow man. Wow. Waktu berdua sama Adam, Alkitab bilang apa di sana? Kejadian 1 ayat 28. Boleh Pak Bari? Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Lihat urutannya. Ada perintah untuk berkuasa, untuk kerja, untuk berbuah, untuk pelihara bumi. Tadi taman dilipat gandakan, sekarang jadi bumi. Makanya saya percaya berkat di tanganmu gak akan segitu-gitu aja. Karena waktu Yesus kasih perumpamaan, hamba yang akan keluar kota, yang satu dikasih 5 talenta, 2 talenta, yang satu 1 talenta. Yang 5 talenta ketika bosnya pulang, dibilang udah jadi 10 talenta. Ini adalah sebuah informasi dari Tuhan, bahwa Tuhan memberi kemampuan untuk apa yang ada di tanganmu bisa lipat ganda, bisa lebih banyak lagi. Amin. Adam sendiri berkatnya hanya pelihara taman, usaha taman, tapi sekarang usahanya pelihara atau berkuasa atas bumi. Tapi sebelum perintah itu ada statement di awal, Allah memberkati mereka. Amin. Jadi sebelum kerja udah ada berkat duluan. Bedanya orang Kristen gitu tuh. Udah ada berkat, udah tahu, udah diberkati. Kerja bukan untuk dapat berkat, tapi kerja adalah panggilan. Yesus satu kali bilang begini, Bapakku sampai hari ini bekerja, karenanya aku kerja. Yesus saja kerja. Apakah Yesus kerja untuk cari makan? Untuk dapat berkat? No, itu panggilannya, bekerja. Manusia dipanggil untuk bekerja. Bapakku bekerja, apakah Bapak di surga kekurangan sehingga harus kerja? Enggak. Segala berkat ada pada Bapa. Tapi kerja adalah panggilan. Makanya saya nggak percaya kalau ada orang Kristen doa minta kerja nggak dapat kerja. Pasti dapat kerja. Yang belum dapat kerja bilang amin. Amin. Tapi yang ada pilih-pilih, kayaknya nggak cocok, makanya nggak kerja loh. Kayaknya itu bukan bagian saya, makanya nggak kerja. Tapi sejak jatuh dalam dosa, Kejadian 3. Kerja jadi untuk cari makan. Dengan berpeluh kau akan cari rezekimu. Dengan berkeringat kau akan cari berkat untuk kamu. Hasilnya semak duri. Udah keringetan, hasilnya semak duri. Tapi Yesus datang tidak menghendaki manusia kerja untuk cari berkat. Tuhan mau manusia bekerja karena tahu panggilannya kerja. Supaya lewat hidupnya hikmat Tuhan mengalir. Orang dunia lihat, nih cara kerja anak Tuhan. Cara kerja Tuhan lewat hidupmu. Nih caranya kasih jawaban jalan keluar lewat hidupmu. Untuk berkatmu, kamu sudah diberkati sebelum kerja. Ingat, khotbah kita Tuhan alirkan. Berkat dari surga mengalir buat kita, mengalir buat banyak orang. Sebelum saudara jadi berkat buat banyak orang, saudara harus diberkati. Bagaimana caranya Tuhan memberkati? Iya, salah satunya juga lewat pekerjaan. Jadi jangan khawatir, yang kamu kerjakan pasti diberkati Tuhan. 2 Korintus 8 ayat 9. 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin. Iya, Yesus kaya, menjadi miskin karena siapa? Pegang dadamu bilang karena saya. Amin. Lanjut. Sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena. Supaya kamu kaya oleh karena kemiskinannya. Yesus jadi miskin supaya saudara jadi kaya. Ada orang bilang gini, gak apa-apa kita miskin di bumi asal kaya di sorga.
Yesus jadi miskin punya tujuan supaya mengangkat derajatmu jadi kaya. Kamu jadi miskin kenapa? Pengen apa? Supaya sama-sama miskin semua gitu. Gak ada tujuan. Makanya Tuhan menebus kita dari kutuk kerja keras. Dan apa yang kita kerjakan akan dibuat berhasil. Supaya kita mentalitasnya nggak sama seperti manusia jatuh dosa. Kerja supaya dapat berkat. Kita enggak, kita beda. Aku sudah diberkati. Kalau aku kerja karena Bapakku di sorga kerja. Karena Yesus juga kerja. Makanya aku kerja. Tapi aku sudah diberkati. Makanya aku kerja. Mau tepuk tangan yang dahsyat, yang luar biasa. Dan Tuhan bisa juga mengalirkan berkat lewat pekerjaan kita. Ulangan 28 ayat 12, boleh Pak? Ulangan 28 ayat 12. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya. Stop dulu. Sebelum ada kata kerja di sana, perintah kerja di sana, janji tentang kerja di sana, ada janji duluan, dimulai. Tuhan udah buka jalannya. Amin. Tuhan udah buka berkatnya, amin. Lalu kalimat berikutnya dan, dari kata dan Pak. Dan memberkati segala pekerjaan tanganmu. Dan memberkati bukan sebagian apa yang kamu kerjakan. Lihat tanganmu. Ayo semuanya lihat tangannya. Dan pegang tanganmu bilang, Tuhan akan memberkati segala pekerjaan tanganku. Jadilah sesuai apa yang kau katakan, apa yang kau kerjakan dengan tanganmu. Semuanya diberkati Tuhan. Amin. Tepuk tangan dulu yang dahsyat. Karena pola pikirnya benar, Tuhan mengalirkan berkat lewat pekerjaan yang saya kerjakan berhasil. Karena berkatnya udah ada duluan, jalannya udah terbuka duluan. Taruh itu di mindsetmu, amin. Sehingga engkau nggak kerja, udah stres duluan, udah takut duluan, nggak hitung-hitungan, udah hitung-hitungan duluan. Tapi kalau engkau ngerti panggilanmu untuk kerja dan Tuhan bisa berkati lewat pekerjaanmu, kau pasti kerjanya beda, kau giat. Upahnya nggak seberapa, nggak masalah. Karena upahku dari surga. Amin. Sehingga engkau, lanjut Pak. Sehingga engkau memberi pinjaman. Sehingga engkau jadi berkat, memberi pinjaman kepada banyak bangsa. Tetapi engkau nggak pinjol. Nggak meminjam. Amin. Sama-sama bilang Tuhan bisa memberkati saya lewat pekerjaan saya. Tapi sadar betul bahwa kamu tidak bekerja supaya Tuhan memberkati kamu. Kamu sudah diberkati. Kamu bekerja karena Tuhan sumbermu. Amin. Dan kamu percaya Dia memberkati pekerjaan tanganmu. Kalau gajinya nggak cukup, Tuhan memberkati kita. Punya banyak cara. Tapi yang jelas, sumber berkat kita bukan kerjaan kita. Bukan bisnis kita. Sumber berkat kita bukanlah pabrik kita. Sumber berkat kita adalah Tuhan. Sehingga kalau engkau kerja dan kau merasa pekerjaanmu tidak menghasilkan, kurang, kau gak akan halalkan segala cara. Gak akan mark up di kantor, gak akan korupsi supaya cari tambahan. Itu kerjanya orang berdosa kayak gitu. Saudara bukan orang berdosa, saudara orang benar, dibenarkan oleh darah Yesus. Sebelum saudara kerja udah ada berkatnya. Berkatmu bukan dari pekerjaan. Kalau pekerjaanmu secara kasat mata kurang, Tuhan bisa alirkan berkat lain di hidupmu. Saya agak prihatin beberapa kali ketemu jemaat Tuhan, tanya tentang pekerjaan. Pengennya sih pindah kerja Pak. Kenapa pindah kerja? Ya gitulah Pak. Apa gitulah? Ya saya kan di bagian ini Pak. Saya tahu tuh Pak ada uang yang dikeluarkan perusahaan. Tapi saya harus pura-pura tutup mata nggak tahu. Kadang saya harus dipaksa tanda tangan, saya nggak mau tanda tangan, saya dimusuhin. Saya dibilang nggak bisa diajak kerja sama. Dilaporin sama bos, semua satu kantor bilang nggak bisa diajak kerja sama. Padahal bukan nggak bisa diajak kerja sama, nggak bisa diajak korupsi sama-sama. Saya harus ngomong ini. Saya takutnya salah satu pelakunya ada di jemaat sini. Malu banget nih, pendetanya udah teriak-teriak. Dan gak sadar, berpikir itu cara Tuhan memelihara. Enggak, itu hidup dalam kutuk. Kelihatan ada berkatnya. Padahal engkau cari dengan cara yang salah. Pak Barry punya perusahaan kecil. Ya perusahaan tempat dia kerja gak terlalu besar. Tapi waktu dia masuk ke sana, gak apa-apa saya cerita ya Pak. Sedikit. Saya masuk ke sana, anak buahnya bilang, Pak ada uang rokok, boleh gak apa-apa Pak. Kalau beli ini naikin aja harganya 50 atau 100 rupiah. Cuma 50-100 rupiah, gak apa-apa Pak, uang rokok Pak.
Pak Bari bilang enggak mau. Saya kayaknya owner udah baik sama saya nggak mungkin seperti itu. Enggak Pak, yang sebelumnya juga gitu Pak. Uang rokok doang. Iya memang sekilo 50 sampai 100 rupiah. Tapi sekali pengiriman sebulan berapa? 400 ton. Jadi 40 juta. Rokok apaan 40 juta? Pak Bari nggak mau. Tapi saya nggak pernah lihat dia kekurangan. Dia nggak pernah cerita sama saya, Pak, saya kurang uang Pak, saya kurang berkat Pak. Nggak pernah cerita. Karena berkat kita bukan dari kerjaan kita. Kita kerja karena kita sudah diberkati. Kalau berkatnya nggak cukup, Tuhan bukan hanya berkati kita lewat pekerjaan kita. Tuhan punya banyak cara, amin. Ingat Elia ketika dipelihara di masa kekeringan, masa resesi nih. Ekonomi lagi carut marut tuh di zamannya Elia. Carut marut lagi apaan? Zaman Elia lagi kacau tuh. Dikasih makan sama Tuhan, dipelihara lewat apa? Burung gagak, makan hamburger, roti daging pagi, sore. Jadi hamburger rasa rendang pagi sore soalnya nih. Lalu Tuhan bilang, sekarang pergi ke Sarfat. Dan Elia nggak bilang gini, Tuhan, sebelum ke Sarfat saya takutnya burung gagak kesasar, nggak ketemu di Sungai Kerit, nggak ada saya. Boleh nggak Tuhan kasih alamat mapnya yang baru di Sarfat? Atau Tuhan bisa nggak bilang gini sama burung gagak, Elia udah pindah, sekarang bukan di tepi Sungai Kerit lagi. Antar roti dagingnya pagi sore, anternya ke Sarfat, dia tinggal di Sarfat. Bisa nggak? Bisa. Tapi Tuhan mau kita sadar, Tuhan punya banyak cara untuk berkati kita. Dan bagian kedua, Tuhan bisa berkati kita lewat pekerjaan kita, tapi Tuhan juga bisa memberkati kita. Mana nih slide berikutnya? Tuhan bisa mengalirkan berkat lewat hubungan. Amin. Tuhan punya banyak cara. Kenapa enggak pakai burung gagak aja alamatnya di Sarfat? Iya bisa. Tapi Tuhan bukan hanya mau berkati Elia, ada yang mau diberkati lagi sama Tuhan, yaitu janda dan anaknya. Nah yang menarik nih, waktu Elia sampai di Sarfat, lihat janda itu, kemudian Elia belum apa-apa udah bilang sama janda itu. Dia bilang begini, ambilkan aku air. Ini belum apa-apa udah minta-minta nih, minta air ya kan. Tapi saya nggak temukan janda itu bilang, lu siapa orang asing baru datang minta air gitu. Dia nggak ketus, dia nggak jutek. Dia bilang tunggu sebentar aku ambilkan. Waktu mau ambilkan air, Elia bilang begini, oh iya jangan lupa buatin juga aku roti. Minta roti lagi ya kan, baru-baru datang ya kan. Tapi janda itu saya tidak temukan, bilang udah lu pergi aja nih. Jangan rese lu ya kan. Enggak, janda itu menjawab Elia dengan baik. Bangun hubungan, ada komunikasi. Dia bilang apa? Aku hanya cuma punya minyak sedikit, tepung sedikit. Sebentar aku olah jadi roti. Lalu aku makan, bagi 2 sama anakku. Lalu kita mati, besok gak tahu makan apa. Terus Elia bilang begini. Jadi ada komunikasi, ada hubungan baik. Lalu Elia bilang begini. Gini deh, buat dulu, lakukan seperti yang kamu mau, tapi buat dulu untuk aku. Dan Alkitab bilang begini, karena hubungan itu terjadi komunikasi. Alkitab bilang begini, 1 Raja-Raja 17 ayat 15. 1 Raja-Raja 17 ayat 15. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Kita baca sama-sama. Maka pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu, janda itu diberkati. Dia, Elia diberkati. Perempuan itu diberkati. Lewat hubungan bisa ada berkat. Tuhan mengalirkan berkat lewat hubungan. 1 bulan yang lalu kurang lebih, saya di tempat gym ketemu anak Tuhan. Pelayanan juga, bukan di Tiberias tapi pelayanan juga, anak Tuhan pelayanan. Cerita dia bisnis, dia butuh modal sekitar 200 juta, ada yang harus dia tutupin 200 juta. Saya bilang sama dia, kita sebentar doa, tapi kamu jangan minta-minta sama orang, kalau mau minta-minta sama Tuhan. Oh gitu ya Pak Pendeta, dukung doa Pak. Ya janji ya, kita mintanya sama Tuhan, gak usah minta sama orang, minta sama Tuhan. Kita minta doa. Saya gak ketemu beberapa waktu, ketemu lagi di tempat gym. Pak Mario, saya mau cerita, saya lupa, saya mau cerita. Ada kesaksian Pak. Kenapa? Dia gak cerita sama siapa-siapa. Dia sama istrinya doang, cerita sama Tuhan.
Di satu hari Minggu, saya bilang sama istri saya, kita ke rumah mamamu ya, ke rumah mertuanya. Dia punya hubungan sama mertuanya. Ke rumah mama yuk, ke rumah mama. Ngobrol makan-makan di sana. Papa mamanya menyambut, waktu ngobrol makan-makan ditanya, gimana bisnisnya? Nggak cerita apa-apa. Tiba-tiba dari orang tuanya keluar perkataan, dibilang, kamu butuh modal nggak atau apa? Lu kenapa nanyain modal atau apa? Akhirnya, iya secara natural, ya doain ya Pak, doain ya Ma, saya butuh ini. Tiba-tiba orang tuanya bilang begini, ya udahlah, Papa ada uang nggak dipakai, tapi cuma 150. Tapi siapa yang mau kasih 150 ya kan? Butuh 200. Jangan Pak, itu kan tabungan Papa Mama. Nggak dipakai. Papa kirim ya buat kamu, Papa mertuanya. Bayangin kalau ribut sama mertuanya. Boro-boro mau nengokin. Diajak istrinya ke rumah mama Pak. Males mama papa lu cerewet. Gak punya hubungan baik. Gak ada tuh berkat. Tuhan berkati Elia. Bayangin kalau janda itu ketus sama Elia. Dia gak makan itu. Dia mati beneran besok tuh. Tapi dia bangun hubungan baik. Saya mengajar setiap kita, anak Tuhan. Belajar bangun hubungan baik sesamamu. Ya bukan karena ada maunya, tapi kita belajar hari ini lewat hubungan baik Tuhan bisa mengalirkan berkatnya. Sehingga kita bukan hanya diberkati lewat apa yang ada di tangan kita, lewat hubungan pun Tuhan bisa berkati kita. Karena sumbernya bukan dari dunia ini, sumbernya dari Tuhan, caranya dari Tuhan. Dan Tuhan gak pernah kehabisan cara untuk berkati anak-anaknya. Mintanya sama Tuhan. Amin ya, tepuk tangan dulu yang dahsyat, yang luar biasa. Amin. Kalau kita tahu Tuhan sudah berkati kita dengan mudah jadi berkat juga buat banyak orang. Amin. Karena kita tahu berkat itu kita dapatkan bukan karena kerja keras kita, usaha kita. Karena sebelum kita kerja keras, berkatnya udah ada. Amin. Maka berkat itu enggak stop sampai di kamu. Kamu bisa jadi berkat buat banyak orang. Amin. Saya tuh kalau parkir ya, ini yang sederhana aja yang parkir nih. Ada 10 ribuan gak? 2, ada satpam 2. Ya, gak ada lagi. 100 ribuan, tuker dulu. Gak apa-apa, tuker dulu. Kadang-kadang parkir di sini bisa 80 ribu, 50 ribu. Kasih buat satpam. Karena Tuhan gak mau berkatnya sampai di kita. Ini satpam dapat banyak berkat nih dari jemaat TBLS. Amin. Tuhan bisa berkati kita lewat hubungan. Bangun hubungan. Kalau mobil saya masuk langsung dicari di mana. Kita harus jadi berkat. Ya berkat bukan uang aja, kasih senyum, jangan jutek. Bangun hubungan yang baik. Kalau kamu kasih senyum aja, mobilmu aja dijagain pasti. Amin. Tuhan bisa mengalirkan berkat lewat hubungan. Saudara diberkati sampai di poin ini. Boleh saya lihat tangan-tangan yang diberkati firman Tuhan. Kita boleh tepuk tangan dulu yang dahsyat, yang luar biasa. Pegang dadamu, bilang saya sudah diberkati. Karenanya saya mampu untuk jadi berkat. Amin. Tuhan bukan hanya memberkatimu lewat pekerjaan, lewat hubungan. Tapi Tuhan juga bisa mengalirkan berkat ketika kamu berani melepaskan. Mana slide berikutnya boleh ditampilkan? Ini kayaknya mati ya. Tuhan mengalirkan berkat ketika kamu berani melepaskan, bukan menahan. Berkat bertambah bukan ketika kita menggenggam erat, justru ketika kita berani melepaskan. Orang yang berani melepaskan, dia tahu berkatnya datangnya bukan dari kerja keras usahanya, itu orang berdosa. Kita tahu kita sudah diberkati, makanya kita kerja. Berkatnya datangnya dari Tuhan. Abram dipanggil keluar dari Ur Kasdim. Dia keluar nggak sendirian, diajak ponakannya, namanya siapa? Lot. Di tengah jalan sambil dalam perjalanan, apa yang ada di tangan Abram berlimpah-limpah, bertambah banyak, di tangan Lot bertambah banyak. Makanya saya punya iman bahwa apa yang ada di tanganmu nggak akan segitu-gitu aja. Kalau engkau ngerti firman Tuhan, itu akan berlipat ganda supaya engkau jadi berkat, semakin banyak jadi berkat buat banyak orang. Tuhan semakin mudah mengalirkan berkatnya. Waktu Abram dan Lot kemudian tambah diberkati, gembala-gembalanya berantem satu sama lain.
Alkitab bilang begini di dalam Kejadian 13 ayat 6. Boleh Pak Barbi bacakan? Kejadian 13 ayat yang ke-6. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak. Menarik nih, mereka gembalanya berantem, bukan rebutan berkat, sama-sama banyak berkat. Amin. Lanjut. Sehingga mereka tidak dapat diam bersama. Nggak bisa diam bersama, karena keributan itu Abraham ambil inisiatif. Ayat 8 dan 9. Ayat 8 dan 9 boleh. Ayat 8 dan 9. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Jangan berantem karena kamu ponakanku, aku pamanmu. Jangan berantem, udah kita saudara. Lanjut. Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Oke, kita berpisah aja. Lanjut. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Ini aneh nih. Abraham pamannya, Lot ponakan. Harusnya Abraham bilang gini, oke, aku yang pilih ya. Kalau aku ke kanan, kamu ke kiri. Kalau aku ke kiri, kamu ke kanan. Tapi Abraham bilang gini, udah kamu aja yang pilih tempatnya. Loh kok bisa berani? Kok nggak takut rugi? Saya percaya. Abraham tahu sumber berkatnya bukan wilayah yang kelihatan subur. Sumber berkatnya Tuhan. Amin. Pak, saya kerja. Apa ya Pak? Di tempat yang basah Pak. Orang iri hati. Difitnah saya. Sekarang saya dipindahin ke tempat yang kering. Saya mau kasih tahu. Kalau engkau di tempat basah ada di situ karena engkau percaya sumbermu Tuhan. Engkau tinggalin tempat basah. Tempat basah itu jadi kering. Tempat kering itu jadi basah karena ada kamu yang percaya. Amin. Emang tepuk tangan dulu yang dahsyat. Karena ada yang tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Abraham berani merelakan. Abraham berani melepaskan. Kenapa berani melepaskan? Dia percaya sumbernya bukan itu. Lo mau ambil aja. Gak masalah, mau ambil aja. Sumberku Tuhan. Dan tahukah Lot? Gak bilang gini, izin paman. Paman kan lebih tua, paman aja yang pilih lah. Masa anak muda pilih duluan? Enggak, dia dikasih kesempatan untuk pilih, dia pilih. Dia pilih wilayah Yordan, Araba yang banyak, yang subur. Wilayah yang subur, yang kelihatan subur. Dipilih wilayah yang subur itu. Berarti Abraham kehilangan wilayah yang subur. Tapi kok dia gak takut kehilangan? Kalau sumber berkatmu, slide berikutnya. Kalau sumber berkatmu adalah Tuhan. Mana slide berikutnya boleh? Kalau sumber berkatmu adalah Tuhan, kamu gak perlu takut kehilangan. Ketika kamu melepaskan, justru di situ Tuhan memiliki jalan untuk mengalirkan berkat lebih kepadamu. Kenapa saya bilang begini? Coba kita lihat. Kejadian 13 ayat 14, 15 bilang apa di sana? Ayat 14 dan 15. Setelah Lot memilih tanah yang subur, wilayah yang bagus. Lanjut. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Tuhan, sumbernya Abraham, bilang sama Abraham. Bilang apa? Pandanglah sekelilingmu. Pandang sekelilingmu. Lanjut. Dan lihatlah dari tempat engkau berdiri. Lihat dari tempat kau berdiri. Ke timur dan ke barat. Ke timur, ke barat. Utara dan selatan. Utara, selatan. Lihat sejauh engkau memandang. Lanjut. Sebab seluruh negeri yang kau lihat. Negeri yang kau lihat. Akan kuberikan kepadamu. Dia kehilangan mungkin kelihatannya. Tapi ternyata Tuhan seringkali challenge kita untuk melepas sesuatu. Bukan karena Tuhan mau ambil sesuatu itu dari hidup kita. Bukan Tuhan mau kita mengalami kerugian. Karena Tuhan mau kita memiliki ruang yang lebih luas. Supaya kita bisa dipercaya untuk berkat yang lebih banyak lagi dari Tuhan. Karena engkau tahu sumbermu bukan apa yang kamu punya. Sumbermu adalah Tuhan. Yuk tepuk tangan dulu yang dahsyat, yang luar biasa buat Tuhan. Lanjutkan Pak, seluruh negeri yang kau lihat itu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Kuberikan kepadamu keturunanmu untuk selama-lamanya. Tahukah tanah Lot? Enggak selamanya. Lot ditolong oleh Tuhan untuk keluar karena tanah yang Lot pilih terbakar. Enggak selamanya. Kalau sumbermu adalah Tuhan. Slide berikutnya. Kamu gak akan takut kehilangan. Terkadang Tuhan menuntun kamu untuk melepaskan sesuatu. Bukan karena dia mau membuat kamu kehilangan berkat. Tapi karena dia sedang membuat ruang untuk sesuatu yang lebih besar.
diberi di hidupmu. Saya nggak tahu ada challenge yang mungkin di antara kita alami itu. Tapi percayalah suara Tuhan di sore hari ini lewat firman Tuhan. Karena Tuhan mau berkati kamu lebih lagi. Tepuk tangan sekali lagi Anda. Sampai di poin ini saudara diberkati firman Tuhan. Pegang dadamu bilang saya sudah diberkati. Saya bisa jadi berkat. Amin. Dan ketika saudara tergoda lihat kok itu orang buat jahat berkatnya tambah banyak. Saya udah jujur berkatnya sedikit. Dengar baik. Tuhan bisa mengalirkan kekayaan. Slide berikutnya. Tuhan bisa mengalirkan kekayaan orang fasik. Disimpan dan diberikan kepada orang benar. Amin. Biar saya jelaskan. Saudara ingat gak kisah Mordekai mau dibunuh sama Haman? Ada yang tahu kisah ini? Oke gini. Mordekai tinggal di wilayah Raja Ahasiweros. Mordekai punya ponakan namanya Esther. Ada orang kepercayaan raja namanya Haman. Keluar dari istana, melihat Mordekai. Haman melihat Mordekai sepertinya tidak menghormati Haman. Haman mulai emosi, kesel. Saking keselnya dia mau bunuh Mordekai. Kepikiran disimpan sakit hatinya, maka jangan simpan sakit hati, tambah besar tuh sakit hatimu. Sekarang dia bukan pengen Mordekai yang mati, semua orang Yahudi mati. Maka dia pikirin gimana caranya nih. Dia pikir harus buat surat. Nanti suratnya dibuat tuh. Pada tanggal 13 bulan Adar, kumpulkan orang Yahudi, bunuh. Dan Mordekai digantung. Nanti ada tuh suratnya, keluar. Tapi gimana surat ini di ACC? Wah semua, ini nih kepahitan nih bisa bikin orang berdosa kayak gini. Udah deh gak apa-apa deh aku kehabisan harta, yang penting orang itu mati. Sehingga demi surat itu, Esther 3 ayat 9, boleh Esther 3 ayat 9. Esther 3 ayat 9, jikalau baik. Dia menghadap raja lalu dikatakan apa? Jikalau baik. Pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan surat kita untuk membinasakan. Untuk membinasakan Mordekai dan orang Yahudi. Nanti keluar tuh suratnya. Maka hamba akan menimbang perak 10.000 talenta. Maka ada 10.000 talenta. Pak tolong dibantu. Ntar adalah pokoknya. Pak tolong dibantu Pak. Ya. Dari dulu udah ada ternyata ya. Tolong dibantu. Lalu dan menyerahkannya kepada tangan para pejabat. Diserahkan kepada tangan para pejabat bersangkutan supaya mereka memasukkannya ke dalam perbendaharaan raja. Saya percaya 10.000 talenta ini adalah kerja kerasnya Haman. 10.000 talenta perak, nanti kita bahas. Itu banyak banget itu. 10.000 talenta perak. Dan kemudian suratnya keluar. Pada waktu suratnya keluar, besoknya orang Yahudi dibunuh. Mordekai akan digantung, tiang gantungannya udah siap. Orang Yahudi semua udah deh besok ditangkap mati semua. Raja gak bisa tidur. Esther 6, raja gak bisa tidur. Waktu raja gak bisa tidur, kemudian raja suruh pembaca kitab sejarah. Bacain, aku gak bisa tidur. Baca kitab sejarah. Dibuka kitab sejarah tentang bahwa dulu ada raja yang mau dibunuh. Raja sebelumnya mau dibunuh. Ada rencana pembunuhan terhadap raja. Tapi batal karena ada orang melaporkan. Raja bilang, siapa yang laporin? Menurut catatan sejarah, yang laporin adalah Mordekai. Raja tanya selanjutnya, Mordekai karena melaporkan itu dapat hadiah apa? Dari catatan sejarah, dia belum dapat apa-apa. Wah, orang berjasa gak dapat apa-apa kata raja. Hadiahkan sesuatu kepadanya. Maka kita tahu terjadi yang sebaliknya. Yang harusnya digantung adalah Mordekai, besoknya yang digantung siapa? Haman. Yang harusnya dibunuh orang Yahudi, terjadi yang sebaliknya, musuh-musuh orang Yahudi yang mati semua. Lalu apa yang Haman usahakan ditaruh di perbendaharaan raja di Esther 8 ayat 1 dan 2. Sebentar sebelumnya pemain musik boleh siap-siap minta nada di E yang main musik. Esther 8 ayat 1 dan 2. Esther 8 ayat 1 dan 2. Pada hari itu juga Raja Ahasiweros mengaruniakan. Saudara ngerti mengaruniakan? Mengaruniakan tuh artinya dikasih cuma-cuma kepada Esther dan Mordekai. Lanjut. Mengaruniakan harta milik Haman. Harta milik Haman yang ada di mana? Seteru orang Yahudi. Sebentar. Harta milik Haman seteru orang Yahudi disimpan di mana? Di perbendaharaan raja. Dikasih kepada Esther
sang ratu, dan Mordekai masuk menghadap raja. Dikenalin sama Esther, Mordekai adalah pamannya. Kemudian raja ambil cincin materai yang selama ini dipakai oleh Haman, sekarang dikenakan kepada Mordekai. Amin. Harta orang fasik disimpan, dikasih ke orang benar. Kalau saudara mau kerja dengan cara fasik silahkan. Tapi saudara nanti tinggal tunggu waktunya. Saudara lihat apa yang kamu kumpulkan, Tuhan punya cara nanti dikasih kepada orang benar. Amin. Orang benar itu gak pernah kekurangan. Amin. Dan saudara dan saya dibenarkan oleh darah Yesus. Tadi berapa? 10.000 talenta perak. Tahu berapa 10.000 talenta perak? 1 talenta itu kurang lebih 34 kilo. Berarti 10.000 talenta perak, 340 ton perak. Kemarin aja emas gak sampai 1 ton, gak sampai 100 kilo ada di Sentul, udah heboh. Ini 340 ton perak. Dikerja keras orang berdosa, kaya. Datang waktunya. Kalau itu dikerjakan dengan cara kefasikan, dipindahkan kepada orang benar. Kalau saudara hari ini sebagai orang benar diperlakukan buruk oleh orang fasik, diperlakukan fasik oleh orang, slide berikutnya. Dilakukan fasik oleh orang, lewat kekuasaannya, lewat jabatannya, jangan kecewa. Karena menurut firman Tuhan akan datang waktunya, apa yang dimiliki orang fasik, baik itu jabatan, baik itu posisi, baik itu uang, apapun, akan dipindahkan buat orang benar. Dan hari ini saya berdiri di hadapan orang-orang yang statusnya orang benar oleh karena darah Yesus. Amin. Saudara orang benar. Bahkan saudara orang berkenan kepada Tuhan. Oleh karena darah pegang dadamu bilang saya orang berkenan. Amin, saya orang benar. Amin. Amsal bilang apa di sana? Amsal bilang apa? 13 ayat 22. Amsal 13 ayat 22. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Orang berdosa kelihatan lebih kaya, jangan iri, udah tenang. Saudara orang benar, saudara gak akan kekurangan. Amin. Dari kata kekayaan kita baca sama-sama 2, 3. Orang benar ganti katanya saya ya, 2, 3. Kekayaan orang berdosa. Senggol kanan kirinya bilang kekayaan orang berdosa disimpan. Pegang dadamu bilang buat saya. Amin. Dan saudara orang benar. Ada perkataan dari orang paling berhikmat di zamannya Salomo. Menulis di kitab Pengkhotbah. Pengkhotbah 2 ayat 26. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Karena kepada orang yang dikenannya. Orang berkenan. Saudara orang berkenan. Mana yang percaya saudara berkenan di hadapan Tuhan? Karena saudara hebat, karena saudara baik? No. Saudara berkenan karena darah Yesus. Karena perbuatan anaknya di kayu salib. Karena perbuatan Yesus. Kamu orang berkenan, orang benar. Sekali lagi saya mau tanya dengan yang yakin saudara orang benar, orang berkenan di hadapan Tuhan. Harus saudara terima dengan iman, amin. Pegang dadamu bilang saya berkenan di hadapan Tuhan. Kepada orang berkenan dikaruniakan hikmat. Makanya kerja bukan untuk berkat. Karena orang benar itu ngalirin hikmat Tuhan kelihatan. Orang bingung, lu kok ketemu aja caranya? Lu kok tahu aja sih solusinya? Pengetahuan, kesukaan. Hebat. Cara Tuhan mengalir lewat hidupmu. Tapi orang berdosa, baca sama-sama, kepada orang berdosa ditugaskan untuk apa? Menghimpun, menimbun, timbunnya yang banyak. Lalu sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Pegang dadamu bilang diberikan kepada saya. Senyum dulu, tepuk tangan dulu yang dahsyat, yang luar biasa buat Yesus. Hari ini Tuhan sedang yakinkan kamu sudah punya kekuatannya untuk jadi berkat. Kok bisa Pak Pendeta? Pegang dadamu bilang karena saya sudah diberkati. Amin. Pegang dadamu bilang karena sumber saya adalah Tuhan. Kalau saudara taruh firman ini di hatimu, di pikiranmu, di pemahamanmu. Nanti dalam perjalanan hidupmu mungkin ada tantangan, ada masalah. Tapi engkau pasti sampai di ujungnya. Dan engkau akan angkat tangan dan berkata, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya.
Amin. Angkat tangan yuk sama-sama bilang, kau tunjukkan kasih setia. Kau tunjukkan kasih setiamu setia. Kau menyediakan. Kau menyediakan. Responi firman Tuhan dengan imanmu. Nyanyian iman ini nyanyikan. Kau mulia Tuhan. Kau mulia Bapa, Bapa kau. Boleh bangkit berdiri, yuk kita bangkit berdiri lagi. Nyanyikan imanmu, nyanyikan imanmu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia. Dulu sekarang dan selamat. Nyanyi terus, bangkitkan imanmu. Kau tunjukkan kasih setiamu Tuhan. Kau menyediakan yang ku perlu Tuhan. Yang ku perlu. Nyanyikan kau.